Assalamualaikum warahmatullahi saudaraku seiman. Mari kita hadapi sebuah kenyataan pahit yang sering kita alami. Kita menengadahkan tangan di sepertiga malam terakhir. Kita meminta dengan keyakinan penuh. Kita mencurahkan segala asa dan air mata, seolah-olah seluruh dunia bergantung pada dikabulkannya doa saat itu juga. Lalu, setelah berulang kali diulang, setelah berbulan-bulan dinantikan, tidak ada perubahan yang signifikan. Doa kita terasa diam, membeku, tidak bergerak, tidak ada keajaiban yang terjadi. Kita mulai bertanya dengan hati yang remuk, mengapa engkau seolah tak menjawab ya Rabb? Apakah engkau tak lagi mencintai hamba-Mu ini? Hati-hati! Momen itulah pintu berbahaya yang dibuka oleh syaitan. Momen keraguan yang membuat kita terjerumus pada kebiasaan fatal pertama, yaitu sikap tergesa-gesa, istijal, dan memaksakan kehendak kita pada kehendak Allah. Saudaraku, doa itu bukan transaksi bisnis yang harus balik modal cepat. Doa adalah wujud penghambaan tertinggi. Ketika kita mengeluh tentang doa yang tertunda, kita sebenarnya sedang melanggar adab berharga yang diajarkan oleh kekasih kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, doa salah seorang dari kalian pasti akan dikabulkan, selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, "Aku telah berdoa, namun doaku tidak dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita bedah 3 racun dari ketergesa-gesaan yang menghancurkan doa kita. Racun pertama, lisan pengeluh. Ketika kita mulai mengeluh kepada teman, keluarga, atau bahkan di media sosial, kita secara tidak sadar sedang meragukan kebijaksanaan Allah. Kita menganggap diri kita lebih tahu waktu yang tepat daripada Allah. Keluhan ini adalah bentuk ketidaksabaran yang menghapus pahala besar dari setiap tarikan napas dalam doa Anda. Racun kedua, sikap meninggalkan doa. Ini yang paling berbahaya. Setelah merasa lelah menunggu, Anda berkata dalam hati, "Sudahlah, percuma." Lalu Anda berhenti berdoa, meninggalkan salat, dan merasa putus asa. Keputusasaan adalah pintu gerbang terbesar menuju dosa, dan ia memutus total tali penghubung Anda dengan Rabbul Alamin. Racun ketiga, mendesak timing ilahi. Kita membuat deadline untuk Allah. Ya Allah, kalau bulan ini tidak terkabul, berarti Engkau tidak peduli. Kita lupa, Allah menahan permintaan kita bukan karena benci, tapi karena Ia sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita, yang mungkin tidak bisa kita cerna oleh akal pendek kita saat ini. Dia Maha Tahu apa yang baik untuk esok dan lusa. Ingatlah selalu, Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba yang tulus. Dia hanya menjawabnya dalam 3 cara. Pertama, diberikan sekarang sesuai permintaan. Kedua, diganti dengan yang jauh lebih baik di dunia, mungkin diganti kesehatan, keamanan, atau kebahagiaan hati. Atau ketiga, disimpan utuh sebagai pahala terindah di hari kiamat. Jika Anda masih tergesa-gesa, hentikan, murnikan niat Anda. Perbaiki adab dalam berdoa, dan biarkan keimanan Anda menjadi wadah doa yang bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah membersihkan hati dari racun ketergesa-gesaan, kini kita beralih ke poin krusial yang berhubungan langsung dengan fisik dan ruhani kita, harta. Mengapa ada orang yang begitu taat dalam ibadah, air mata doanya deras, namun pintu rezeki seolah terkunci rapat dan doanya seperti surat yang dikembalikan ke pengirim? Jawabannya terletak pada kebiasaan fatal kedua. Membiarkan harta haram atau syubhat masuk ke dalam kehidupan dan darah daging kita. Kita tahu betul sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan laki-laki yang berdoa dengan penuh harap. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah peringatan keras. Harta haram adalah penghalang fisik terbesar antara kita dan pengabulan doa. Mari kita teliti lebih dalam 4 bentuk harta haram dan syubhat di era modern yang sering kita remehkan. Pertama, riba tersembunyi. Ini bukan hanya tentang bunga bank besar. Ini tentang pinjaman online atau pinjol, investasi bodong, atau skema bisnis yang menjanjikan kekayaan instan tanpa risiko yang jelas. Riba adalah perang dengan Allah, dan bagaimana mungkin Anda berharap damai dalam doa, sementara Anda sedang berperang dengan zat yang Anda mintai? Kedua,
gaji syubhat dan hak pekerja. Jika Anda bekerja, apakah Anda korupsi waktu? Apakah Anda dibayar mahal tapi bekerja dengan malas? Gaji yang tidak sebanding dengan effort atau yang didapat dari menipu atasan adalah syubhat. Begitu juga jika Anda adalah bos, apakah Anda menunda atau mengurangi upah karyawan Anda? Upah yang tertahan itu adalah api yang membakar keberkahan rumah tangga Anda. Ketiga, harta anak yatim dan hak waris. Mengabaikan hak warisan, menahan bagian saudara, atau menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Ini adalah dosa yang sangat besar. Harta itu akan menjadi beban berat yang menekan doa Anda ke bumi. Keempat, syubhat dalam konsumsi digital. Konten yang Anda produksi, apakah mengandung unsur maksiat? Apakah hasil dari konten itu Anda gunakan untuk membeli makanan dan pakaian? Jika iya, rezeki itu menjadi keruh, mencemari setiap makanan yang masuk ke perut Anda. Dan makanan dari sumber haram itu adalah penghalang terbesar doa. Saudaraku, hati adalah wadah doa. Jika wadah itu kotor karena harta haram, bagaimana mungkin air keberkahan bisa mengisinya? Langkah pertama menuju doa yang makbul adalah pemurnian total. Bersihkan sumber pemasukan Anda, jauhi pinjol dan riba dengan segera, lunasi utang. Mulai hari ini, jadikan harta Anda saksi ketakwaan, bukan saksi kedurhakaan. Saudaraku yang mulia, jika di bagian sebelumnya kita fokus pada pemurnian harta, kini kita akan membedah penghalang yang paling sering kita lakukan. Yang paling ringan di lisan, namun paling berat di timbangan. Penghalang ini adalah kebiasaan fatal ketiga, meremehkan hak sesama, dan membiarkan lisan kita menjadi pedang ghibah. Kita rajin beribadah vertikal kepada Allah, namun kita lalai dalam ibadah horizontal kepada sesama manusia. Doa kita tertahan bukan karena dosa kita kepada Allah, tapi karena dosa kita kepada makhluknya. Mari kita renungkan 3 luka sosial yang merobek berkah doa. Luka pertama, ghibah, mencuri pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ghibah sebagai memakan bangkai saudara sendiri. Saat Anda membicarakan aib orang lain, saat Anda menghakimi kekurangan teman, Anda sedang mentransfer pahala salat dan zikir Anda kepada orang yang Anda gunjing. Doa yang keluar dari lisan yang kotor oleh ghibah adalah doa yang kosong. Itu di house oleh kuring sosial. Betapa rugi. Kita bekerja keras mengumpulkan pahala, tapi kita membagi-bagikannya secara gratis karena lisan yang tidak terjaga. Luka kedua, meninggalkan kewajiban sosial dan silaturahmi. Allah menunda doa kaum yang mampu, tetapi mengabaikan anak yatim, melalaikan fakir miskin, dan memutus silaturahmi dengan kerabat. Anda meminta kekayaan dalam doa, tetapi Anda tidak mau berbagi keberkahan yang sudah Allah titipkan. Doa Anda untuk kesuksesan pribadi bisa tertunda, karena Allah ingin Anda menyadari bahwa rezeki itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ia mengalir melalui Anda kepada orang-orang yang membutuhkan. Luka ketiga, tidak peduli lingkungan, meninggalkan nahi mungkar. Ini adalah penyakit masyarakat modern. Kita melihat kemungkaran di depan mata, kita menyaksikan riba, maksiat, dan ketidakadilan. Namun kita memilih diam karena takut tidak populer atau takut rugi. Rasulullah mengancam, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau Allah akan menimpakan azabnya dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian tidak dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa adalah cerminan hati. Jika hati kita egois, tertutup pada penderitaan orang lain, dan terlalu pengecut untuk membela kebenaran, maka pintu langit pun seolah tertutup rapat bagi kita. Saudaraku, segera perbaiki. Jangan tidur malam sebelum Anda meminta maaf kepada orang yang pernah Anda ghibahi atau sakiti. Mulailah berani menegakkan kebaikan dengan cara yang santun dan bijaksana. Karena doa yang mustajab hanya akan lahir dari hati yang bersih dan lisan yang mulia. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita telah melihat 3 penghalang besar, ketergesa-gesaan, harta haram, dan dosa sosial. Kini kita masuk ke benteng terakhir, kebiasaan fatal keempat, berdoa tanpa kekhusyuan sempurna, dan penundaan taubat nasuha. Bayangkan Anda mengirim surat penting kepada raja, tapi Anda menulisnya sambil mengobrol dan makan. Itu adalah doa tanpa khusyuk. Kita meminta janji surga, tapi hati kita lalai memikirkan urusan dunia. Inilah 3 kunci emas untuk mengaktifkan kekuatan doa Anda. Kunci pertama, hadirkan kekhusyuan penuh. Jadikan doa Anda sebagai pertemuan termanis Anda dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Hadis riwayat Tirmidzi. Khusyuk adalah keyakinan total, keyakinan bahwa Allah mendengar setiap desahan napas, setiap kerat yang terucap, dan Ia pasti akan menjawab dengan yang terbaik. Kunci kerida taubat nasuha sejati. Taubat adalah pembersihan diri secara total. Anda tidak bisa meminta masa depan yang cerah sambil memegang erat dosa-dosa masa lalu. Taubat nasuha adalah taubat yang tidak akan pernah Anda ulangi lagi. Ia memiliki 4 pilar. Menyesali dosa dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa itu saat ini juga, bertekad kuat tidak akan mengulangi, damian serfundai, pinggam selikan di hak orang lain. Taubat yang sempurna akan membuka pintu rezeki dan pintu pengabulan doa. Kunci ketiga, adab mengagungkan Allah. Jangan jadikan doa Anda daftar belanjaan. Awali dan akhiri doa Anda dengan memuji Allah, Alhamdulillah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Anda menghormati zat yang Anda mintai. Anda mengagungkan kebesarannya sebelum Anda menyampaikan kebutuhan kecil Anda. Saudaraku, doa adalah senjata utama seorang mukmin. Jika ia tumpul, pasti ada karat dari 4 kebiasaan fatal tadi yang menempel. Hentikan ketergesa-gesaan, bersihkan harta Anda, minta maaf atas ghibah Anda, dan berdoalah dengan kekhusyuan penuh. Allah menanti hambanya yang kembali dengan hati yang bersih. Jika hati Anda tersentuh oleh narasi ini, jangan tunda lagi. 1. Lakukan taubat sejati. Sekarang, putuskan rantai dosa yang mengikat Anda. 2. Lakukan audit kehidupan. Periksa dompet, pekerjaan, dan lisan Anda. Segera tinggalkan segala bentuk syubhat. 3. Bagikan video ini. Jadikan pembagian video ini sebagai bentuk amar ma'ruf yang pertama Anda lakukan hari ini. Ambil wudhu, berdirilah di hadapan Allah, dan berdoalah lagi. Kali ini dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dan hati yang telah dibersihkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa terbaik Anda. Amin ya Rabbal Alamin.